peran Ibtu Rudiana seperti apa mungkin melihat kasus yang berjalan ini, Bang? Nah, kalau peran Ibtu Rudiana ini kan saya melihatnya ada dua. Satu sisi dia sebagai seorang ayah yang kehilangan anaknya yang dia cintai, dan kita harus respect di situ. Bahkan kita harus mengucapkan bela sungkawa. Berdasarkan itu, sehingga emosinya itu kan tentu sebagai seorang ayah yang kehilangan anak, sulit kita untuk menebaknya. Dan terbukti ketika dia melihat keadaan anaknya, kemudian dia menganggap bahwa kerusakan pada sepeda motor itu tidak mencerminkan kecelakaan, dia melakukan investigasi, mengajak anak buahnya. Nah, sehingga dia lupa bahwa di satu sisi dia baik sebagai seorang ayah, tapi dia juga seorang anggota polisi aktif yang punya ilmu, punya mental lebih di atas rata-rata orang biasa. Nah, ini yang harusnya tidak boleh terjadi, seharusnya, tapi ini sudah terjadi, dan akhirnya dia melakukan investigasi sendiri dan mengamankan beberapa orang yang diduga pelaku pembunuh anaknya, bersumber dari hanya keterangan orang yang melihat tengah malam dengan jarak yang cukup jauh. Kan ini berbahaya sebetulnya. Nah, kemudian dia tahan dan kemudian dia bawa, yang dilanjutkan dengan membuat laporan di Krim ya pada masa itu di Polres Kota Cirebon. Sementara lokus delikti kecelakaannya kan ada di Polres Kabupaten Cirebon. Dia memindahkan yurisdiksi karena lokus deliktinya dia pindahkan dari di mana menurut keterangan Aib. Kan mengerikan ini. Sementara kita bicara tentang tindak pidana tidak bisa kita lepaskan dengan lokus dan tempos. Nah, ini ada dua lokus dan ada dua tempos. Sementara yang satu sudah bilang laka lantas, Polres ini juga institusi negara juga, kepolisian juga, kabupaten. Tahu-taunya hanya berdasarkan laporan dari saudara Aib, ya itu informasinya, dipindahkan lokusnya menjadi Polres, jurisdiksinya Polres Kota. Nah, akhirnya diproses di situ dan dia membuat laporan. Artinya dia harus bertanggung jawab sebagai aparat penegak hukum. Kalau sebagai ayah tadi sudah selesai ya, kita maklum emosionalnya orang ya, kehilangan anak yang tercinta. Tetapi ketika dia ingat bahwa saya selain seorang ayah yang kehilangan anak, tapi saya juga seorang penegak hukum yang notabene adalah tauladan bagi masyarakat, pengayom dan lain sebagainya. Ini harusnya tidak boleh terjadi gitu loh. Kalau benar ternyata dia hanya bersumber dari keterangan satu orang atau dua orang yang tidak didukung scientific crime investigation, kemudian berani menetapkan segitu banyak orang menjadi tersangka. Ini mengerikan. Bang, kemarin juga ada statement yang menarik juga dari Ibtu Rudiana. Dia mengeluarkan kata-kata bahwa dia berani bersumpah pocong. Itu abang melihatnya seperti apa sebagai praktisi hukum? Artinya penegak hukum polisian mengeluarkan statement berani sumpah pocong, apakah ada dalam hukum atau seperti apa? Ada statement di media menyatakan bahwa saya tidak berkata bohong dan saya siap disumpah pocong. Itu kan boleh-boleh saja, tetapi kan bagi saya kalau itu disampaikan oleh seorang yang berstatus sebagai penegak hukum, ya jadi kenyol kesannya ya. Karena penegak hukum kan dia punya ilmu, dia dididik loh. Artinya hal-hal yang dia sampaikan itu kan tidak relevan dengan peristiwa yang sekarang sedang ramai. Kenapa nggak dia berbicara saja sebagai kemampuan ilmunya bahwa saya menemukan ini didukung dengan alat-alat bukti ini sehingga meyakini saya bahwa benar anak saya dibunuh. Itu kan lebih fair gitu. Dan di situ ada pendidikan hukum yang tersajikan kepada masyarakat daripada menggunakan istilah-istilah yang saya kira tidak tepat kalau itu keluar dari mulut seorang penegak hukum yang berseragam polisi. Artinya dia blunder Bang ya? Ya menurut saya jadi blunder ya, karena pernyataan itu keluar dari seorang anggota Polri. Tapi kalau itu keluarnya dari masyarakat sipil, ya kita sih memandang itu sah-sah aja lah. Ini yang saya bilang tadi, di satu sisi dia seorang ayah, tapi sisi lain dia seorang anggota kepolisian. Nah, ini yang harusnya dia bisa memisahkan kapan dia berbicara dan bertindak sebagai seorang ayah yang kehilangan anak, dan pada saat kapan dia harus berbicara dan bertindak sebagai seorang anggota polisi aktif. Ini loh butuhnya di situ loh, kemampuan self control ya kalau kata saya.